Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang entering data pada bagian yang pertama atau entering data part 1. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Sela Devianti dengan NIM 101948 dan Heri Tunggal Prasetyo dengan NIM 101988 dan Amis Wandikbo dengan NIM 121932. Sebelum video tutorial ini kami lanjutkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Zainul Mutakin STMT selaku pengampu mata kuliah komputer yang telah memberikan bimbingan dan wawasan kepada mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Jember, tentang pembuatan video tutorial, sehingga kami menambah ilmu dan menambah wawasan tentang pembuatan video tutorial. Oke, kita akan memasuki tutorial entering data part 1 Microsoft Access. Pada Microsoft Access, jika kita telah mengisikan atau menyimpan data, maka awalan saat kita membuka Microsoft Access tampilannya akan seperti ini. Untuk dari itu, maka kita mengeklik sebelah di pojok kiri ini file yang akan kita buka dengan mengklik mouse 2 kali, maka akan muncul file yang akan atau yang ingin kita kerjakan. Dari video tutorial ini kami akan menjelaskan pengisian data-data dari pelanggan, yang misalnya data pelanggan yang telah berlangganan pada perusahaan kita. Data dari pelanggan tersebut berisi nama depan, nama belakang, nama perusahaan, alamat, kode pos, kebangsaan, kemudian website, telepon, berlangganan, keterangan aktif, catatan, dan lain-lain. Untuk mengisi pada kolom-kolom ini, kita langsung saja mengetik pada bagian-bagian kolom ini. Bisa kita gunakan mouse, bisa kita gunakan keyboard untuk memindah pada bagian-bagian kolom ini. Misalnya nama depan Sela. Untuk melanjutkan penulisan pada kolom selanjutnya, kita bisa menggunakan mouse dengan mengklik, atau kita bisa menggunakan tabulasi atau tab yang ada pada keyboard. Misalnya nama belakangnya Amuse. Lalu kita berlanjut ke nama perusahaan, misalnya nama perusahaannya PT Roti Manis Persero. Kita lanjutkan. Jika terjadi kesalahan seperti ini atau terjadi berita seperti ini, maka hal ini terjadi kesalahan pada tipe data yang harus dimasukkan. Misalnya ini data yang kita masukkan adalah berupa tipe data bukan berupa angka, yaitu berupa huruf alfabet. Mungkin tipe data yang harus diisikan ini harus berupa angka. Terjadi kesalahan di sana. Maka untuk mengatasi ini, langsung saja kita pilih convert the data in this column to the text data type. Jadi data di sini akan kita rubah menjadi tipe data teks. Langsung saja kita klik ini.
maka data dapat diterima oleh komputer. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada pilihan menu view, kita pilih design view. Kesalahan seperti tadi biasanya terletak pada data tipenya. Data tipe awalnya mungkin bisa dapat berupa number, atau berupa auto number, atau berupa hyperlink, atau berupa koherensi. Sedangkan data yang seharusnya kita masukkan adalah data yang berupa teks, sehingga data-data yang kita masukkan tadi tidak dapat diterima oleh komputer atau tidak dapat diterima oleh Microsoft Access, sehingga menimbulkan perintah untuk merubah data tipe pada kolom nama perusahaan. Seperti itu. Oke, kita berlanjut dengan mengeklik view saja. Data yang kita masukkan di sini adalah berupa tipe data teks, bukan berupa tipe angka huruf angka, atau huruf Romawi, atau huruf Arab, dan lain-lain seperti itu. Oke, kita berlanjut ke alamat. Misalnya alamat perusahaan data pelanggan misalnya di Lumajang. Langsung saja kita tulis Lumajang. Seperti ini. Misalnya kode posnya 67300. Kita berlanjut, misalnya kebangsaannya Indonesia, pelanggannya adalah pelanggan Indonesia. Untuk alamat emailnya misalnya dani.hari58@rocketmail.com misalnya. Di sini terjadi perubahan warna, yaitu warnanya berubah menjadi warna biru. Jika kita mengklik ini, nantinya kita akan terhubung pada alamat email dari pelanggan. Mengapa hal ini seperti ini bisa terjadi seperti ini? Ini sudah diterangkan pada kelompok 5 kemarin tentang data tipe. Data tipe yang dimasukkan adalah data tipe berupa hyperlink. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini alamat emailnya, yaitu hyperlink. Jadi nanti kita dapat terhubung pada alamat email dari pelanggan seperti itu. Itu websitenya misalnya www.rotimanis.com. Untuk nomor teleponnya misalnya 887756 misalnya. Berlangganan. Untuk kita menuliskan waktu berlangganannya pelanggan sejak kapan, maka kita langsung saja menulis bulan dahulu, lalu tanggal, kemudian tahun. Hal ini kenapa bulan dahulu? Karena komputer membaca waktu, yaitu mulai dari bulan, kemudian tanggal, dan kemudian tahun. Misalnya bulannya bulan Mei, misalnya tanggal 12, tahun 2013. Seperti ini. Jika kita enggan untuk menulis, maka kita klik saja pada tombol seperti kalender di sebelah kolom berlangganan ini. Ini menunjukkan waktu kapan pelanggan itu mulai berlangganan. Untuk tombol ini tujuannya untuk mempercepat pengentrian data. Kita klik saja, terdapat di sini. Misalnya kita rubah, ingin pelanggannya ternyata
pelanggan sejak tanggal 5 Mei misalnya. Langsung saja kita klik tanggal 5, ini bulan-bulan Mei tahun 2013, kita klik bulan Mei, klik, maka akan berubah di sini bulan Mei tanggal 5 tahun 2013 seperti itu. Oke, kita akan berlanjut. Ini kolom ini menunjukkan pelanggan masih aktif berlangganan kepada perusahaan kita atau sudah berhenti. Jika masih aktif, maka kita klik saja atau kita centang pada kolom ini. Untuk mengisi catatan, misalnya catatannya dari pelanggan ini, misalnya pelanggannya jujur, tulis saja jujur gitu. Nah, klik to add ini fungsinya adalah untuk menambahkan kolom pada data pelanggan. Mungkin data pelanggan ini mulai dari nama belakang sampai catatan, mungkin dirasa masih ada yang kurang, kita bisa menambahkan pada klik to add ini. Misalnya kita mau menambah apa, yang nambah teks atau number, kita bisa klik saja seperti itu. Kita tab, pilih tabulasi, tekan tabulasi, maka akan pindah ke kolom selanjutnya. Untuk pengisian data yang selanjutnya akan dijelaskan pada video tutorial 7 atau kelompok 7. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan bagi saudara-saudara atau teman-teman sekalian, kami mengucapkan maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.